Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selamat pagi, siang, sore, malam kawan-kawan dimanapun berada. Alhamdulillah, episode pertama kedatangan tamu spesial. Oh, spesial kita nih pakai telur dulu. Oke, kita bersama Kanda Agus Kurniawan, SOSI. Siap. Lulusan Al-Haud. Al-Haud. Jangan salah ya, jangan nyebut saya itu Agus Kurniawan SPDI. Kebanyakan orang sering nulis SPDI. Mencapun Al-Haud ya? Oh, SPDI itu 5 tahun. 5 tahun. Saya 7 tahun. Iya lah. Jadi SOSI. Apa cerita 7 tahun tuh? Saya 3 tahun pertama aman, setahun tuh kerja kalau saya tidak salah. 2 tahun saya ada di Sandai, setahun lah mungkin di Sandai. Selebihnya biasalah cari duit. Oh, berarti pas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Oh, 6 tahun mah. 6 tahun. 6 tahun mah. 6 tahun. Berarti pas angkatan Kanda itu angkatan buah ganting gitu. Sip. Angkatan Padahal buah ganting. dakwah itu kan pertama. Di Al-Haud itu kan pertama dakwah, baru kemudian ke tarbiyah. SPDI kan nyusul SPDI nyusul sarjana paling ludi. Sarjana paling ludi. Salah. Sarjana pendidikan Islam. Allah. Apa kesibukan sekarang Kanda? Alhamdulillah. Talo apa lo nen? Yang membuat saya sibuk. Beliau ini banyak kerjanya tuh kawan-kawannya. Ada sebutin ada pegang. Utamanya alhamdulillah sejak 2011 saya PNS sebagai dulunya penyuluh agama Islam fungsional sampai pada tahun 2018. Kemudian berubah jadi penghulu, nikahkan orang, minum kopi lalu. Biar ada cun kita orang Ketapang. Ini mau kopi orang Sungai Awan apa ini? Enggak, orang Sungai Awan, orang Sungai Jawi nih. Sungai Jawi ya? Antara dua. Karena pesisir nih, salah satu kopi itu yang saya udah pernah rasakan semua. Kalau kita tepi laut, itu kebanyakan manis lemak. Kalau kopi orang Ketapang tuh orang tuh pakai kelapa ya? Pakai kelapa. Tapi kalau di Hulu agak-agak pahit. Apalah tuh? Banyak kopinya ya? Banyak kopinya. Kemudian karena memang keperluan gambar kali. Kalau kita kan keperluan kita ke laut. Kalau dia kan kalau orang di kita nih di Hulu nih kebanyakan mau nure. Zaman dulu Pak. So sekarang mah enggak. Kemudian yang melanjutkan pekerjaan saya tadi 2018 jadi penghulu. Habis itu 2018 jadi penghulu ditugaskan di Tumang Titi. Akhir tahunnya dapat tambahan job, tambahan tugas untuk jadi juga di Pemahan sampai sekarang. 2 berarti. Itu pekerjaan utama. Pekerjaan yang lain penulis, yang lain-lain usah disebut lah. Bagi waktunya gimana tuh? Kan banyak tuh. Selain penghulu ya, penghulu di Tumang Titi, terus di, apa namanya itu? Pemahan. Terus bagi waktu dengan menulis, dengan keluarga, gimana? Kalau nulis kan memang ya pekerjaan biasa lah. Hobi lah ya. Hobi yang kalau ketemu HP ketik selesai. Ketik selesai. Bagi waktunya ya di jalan aja lah. Di jalan aja lah. Kata Firman deh. Kata Firman kita lah. Apa? Firman icon ya kita tuh. Hidup tuh usah dipikirkan gitu di jalannya. Dia di jalan ya. dia ada di jalan tak ada di jalannya. Berarti alhamdulillah masih apa ibaratnya? Orang tuh kalau udah ngerjakan hobi itu tetap suka tiap hari. Meskipun kadang tuh ada terbagi ke waktu. Kadang-kadang kan gitu saya bolak-balik Tumang Titi Ketapang. PP kan tuh? PP. Tapi ya berbagi-bagi waktu gitulah. Kita nyerempet sedikit lah. PP dari Ketapang ke Tumang Titi tuh. Kondisi jalan gimana sih? Alhamdulillah. Nyaman. Macam nyaman.
langsung minum nih. Saya kalau ditanya jalan Wait, kita kan bercelaka. jalan Tumbang Titi ke Tampang kan. Macam nyaman pokoknya. Macam nyaman. Alhamdulillah. Pokoknya jawabannya juga nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena untuk sekarang ya enggak macam zaman dulu lah. Kalau masalah susahnya macam nyaman. Macam nyenam. PP ya enggak? PP. Cuman enggak semenyeramkan yang orang ngomong lah. Mendengarkan PP Tumbang Titi itu seram ya. Padahal PP Tumbang Titi itu cuma 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Dekat. Ya termasuk dengan sakit pinggang lah. Basi jatuh apa gitu? Basi. Habis tanggal gigi. Saya jatuh itu kan karena jalan mulus. Waktu pertama jalan 56 miliar. Jalan 56 miliar. Saya nyebut 56 miliar salah. 70%. Ada ya? Ada. Karena ada di gambar, ada di SPK-nya kan ada 56 miliar. Rupanya baru 70% saya. Salah lah ya, enggak tahu. Kurang paham lah saya. Nah, jalan tengah mulus waktu itu. Baliknya mulus, besok paginya saya ada rapat waktu itu. Lusaknya kemudian atau 2 hari kemudian balik ke Senun tuh rupanya udah ada lubang. Itu saya jatuh tuh. Karena memang tengah ngantuk apa? Ngantuk karena subuh-subuh kan. Subuh-subuh Jumat saya pergi. Musaknya bawa. Musak, Pak. Musaknya. Mendak ini, Pak. Nampak sampai hafal dah lubang. Oke, kegiatan sekarang kan hobinya menulis ya. Udah banyak apa istilahnya? Tulisan. Karya yang diciptakan, banyak tulisan. Kemarin waktu di di konten kita yang pertama dulu tuh di Kelaton kan kita pernah bahas buku Kedang. Ya, buku yang paling buku yang paling disuka lah. Paling suka lah. Paling saya promosikan kemana-mana. Kenapa dipromosikan kemana-mana? Apa tuh? Karena tidak laku. Usaha kalian. Karena kalau saya mengeluarkan buku, ya pernah saya keluarkan buku Kedondong Raksasa. Itu langsung begitu saya keluarkan laku habis. Kemudian Putri Junjung Buih saya keluarkan langsung habis. Kedang nih, ya Allah, sakot. Susah, tapi alhamdulillah begitu diterima masyarakat. Ya orang bertanya terus. Padahal buku pertama itu buku pertama di ranah ini, ranah tradisi. Kita terkait dengan Melayu ini kan ada sejarah, ada budaya. Nah, kan sedangkan kalau saya lihat itu kan Kanda ini cenderung ke sejarah. Ke budaya enggak ada terpikir mau nulis tentang kebudayaan atau kearifan lokal tahun depan. Apa tuh? Tahun depan insyaallah kita bocoran sedikit gitu. Karena ada kewajiban saya gabung dengan MABM sekarang. Sebagai apa tuh? Ketua bidang kajian hukum adat. Banyak pokoknya kawan-kawannya. Ketua bidang kajian hukum adat. Jadi ada dibebani oleh Pak Ustami untuk Pak Ustami dan kawan-kawan lah. Di Rakerda kemarin, rapat kerja daerah kemarin itu untuk mengkodifikasi atau mendokumentasikan hukum adat yang yang pernah berlaku di Ketapang nih. Nah, jadi saya kemudian Charma, kemudian Hakim gradasi dan Pak Haji Herman itu membuatlah, nanti akan dibuat jadi tim yang akan mengkodifikasi, akan mengkodifikasikan hukum-hukum adat yang pernah berlaku di Ketapang nih. Dijadikan buku lah pastinya. Dan bukan hanya hukum adat ya, adat istiadat. Adat istiadat ini kan hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Nah, adat Melayu itu kan macamnya. Dulu saya tuh pernah terbaca di Al-Haud kampus kita tentang hukum adat Melayu tuh M. Dardi. Oh iya, itu jadi jadi panduan kita. Dan kemarin saya terbitkan. Ini pun sebenarnya tadi itu sebenarnya semua promosi buku itu. Tadi pagi, cuman saya pikir belum siap lah. Jadi mungkin saya tunda besok atau lusa. Oke. Selama menulis tentang kesejarahan, kan Kandena lebih ke sejarah daripada ke kebudayaan ini. Budaya. Kebanyakan tentang sejarah. Penelitian atau observasinya itu ada tim khusus selama menulis sejarah nih, menulis macam buku, novel segala macam, ataukah pribadi seorang? Misalnya berjalan ke sini seorang, ataukah ada tim kawan yang menambahkan? Hibrid.
Hibrid. Kadang-kadang saya turun seorang, kadang-kadang kita hasil diskusi. Tapi sebenarnya hasil diskusi. Hasil diskusi. Tulisan-tulisan saya itu rata-rata selain hasil bacaan, kemudian hasil juga mendengarkan orang tua-tua ngomong, orang-orang masyarakat kita ngomong, bercerita-cerita, bercelakir macam gini. Juga ada beberapa kawan, macam orang kawan-kawan yang terutama nih kan Carma. Buat Carma Bihusada, karena dengan bukunya kemudian yang saya dorong untuk kemudian nulis buku, itu referensi saya sebenarnya buku itu. Referensi saya, dia tulisan-tulisan Carma itu sebenarnya referensi saya. Jadi saya dorong untuk, udahlah, terbitkan ya buku nih. Gitu. Dia memang punya cita-cita untuk menerbitkan buku yang Kesultanan Matan. Jadi ya udah kita dukung. Dan itu betul-betul mandiri ya, tidak ada orang lain. Pribadi berarti itu sampai jadi buku itu. Sampai jadi. Insya Allah tahun depan kita buku-buku buku-buku Carma insya Allah akan diterbitkan ulang. Insya Allah kita lagi carikan modalnya, karena memang ini nih pokoknya seakal sedayu lah ya. Biar nanti ada semacam nanti itu semacam bedah buku apa itu ada nanti. Insya Allah kita sih ada namanya Bandaraya Kedondong nanti, semacam FGD, Focus Group Discussion, yang apa ya, yang menangani hal inilah. Tapi Fokus FGD Bandaraya Kedondong ini, FGD ini tidak hanya sekedar orang Melayu, tapi semuanya. Semua etnis, karena memang sejarah kita ini sejarah etnis, sejarah lintas etnis, sejarah Dayak, sejarah Cina, sejarah kita, sejarah Melayu, bahkan Jawa dan yang lain-lain. Sejarah yang ditulis tuh kan ada tak kemungkinan berapa tahun kemudian mungkin ada perubahan, tak semacam diksi kah, atau semacam sejarah alur cerita segala macam, atau ada revisi bahasanya tuh, ada tak kemungkinan macam gitu? Bisa jadi. Kita sekarang pun prosesnya kan kita kan merevisi yang lama. Kita menegapkan yang lama, meneguhkan mana yang condong kita tegakkan, mana yang udah tegak berarti kita pertahankan. Yang apa kata bahasa Melayu, yang cacat kita ganti, maksudnya kita perbaiki. Yang bagus kita kacang biar tidak terlalu kita gajang itu, biar tidak ada yang ngaco. Nah, apakah sejarah ini kan apa ya, ilmu sejarah ya kan, pengetahuan manusia ini kan berkembang. Orang kadang tuh memandang kalau ilmu sejarah itu kan kata orang ilmu pasti gitu. Matematika gitu ya. Makanya apa yang hari ini saya omongkan itu begitu saya ketemu dengan bukti baru, ya udah selesai. Berarti saya harus taat kepada bukti yang baru. Revisi lagi. Kita ilmu sejarah tidak ada yang pasti, tidak ada yang istilahnya kata datuk ku dolo teh, udah kata datuk kau. Saya kalau ada orang ngomong kata datuk ku dolo, oke, saya catat. Tapi masalahnya saya tidak bisa konfirmasi. Konfirmasi orang dalam mana? Dalam kubur. Kecuali datuk yang masih hidup. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang kata datuk ku dolo, itu saya lebih suka ketemu orangnya langsung. Biar kita tahu apa sih, kapan waktu hidup beliau, kapan beliau tuh mendengarnya. Kadang-kadang beliau mendengar pun dari kecil dulu. Jadi kadang-kadang tahu-tahu datuknya, pernah saya satu kali tahu-tahu datuknya bukan orang lokal, maksudnya bukan orang di kampung itu, ternyata pindahan dari kampung lain. Dan cerita-cerita itu didapatkan dari setelah dibesarkan. Jadi ya kalau kata datukku tuh bisa kita ambil, tapi tetap kita perlu verifikasi. Terkait dengan masih tentang sejarah dan budaya. Okay. Saya ngomongkan hal yang bisa dibilang sepele bahkan itu. Sepele, tapi terkadang banyak salah make tentang tanjak, tentang busana adat Melayu tuh. Yang perlu dibedakan dulu, penutup kepala. Penutup kepala orang Melayu tuh macam-macam. Ada namanya tanjak, ada namanya tengkulas, ada nama semutar, ada namanya kopiah. Ada nama peci tuh, kopiah. Topi masuk. Tutup kepala orang Melayu juga. Ketopong
Nah, ketopong tuh mahkota masuk. Macam apa gini? Ketopong tuh mahkota yang rajin dilihat di film Mahabharata. Nah, itu ketopong. Ini mahkota. Ketopong, ketopong. Kalau terakhir tuh terlihat tuh digunakan oleh Panembahan Sabran. Kalau ada foto Panembahan Sabran zaman dulu tuh ada di sininya. Nah, itu salah satu mahkota. Tapi enggak berbentuk helm. Ketopong tuh hampir bentuk helm. Ikat yang paling sederhana itu kan ikat tengkulas. Kalau untuk ikat tuh sebenarnya udah sebutan gaam. Ikat tuh atau di Bali disebut udeng. Kalau salah di Bali. Pokoknya orang Bali lah, betulkan sedikit lah ya orang Bali. Kemudian ikat. Sunda pun udeng katanya. Udeng. Nah, iya. Sunda pun udeng. Udeng itu kan sebenarnya ikatan, simpulan. Nah, di kita tengkulas. Tengkulas yang digunakan oleh kita nih, kemarin saya ada posting juga itu tengkulas. Itu yang sederhana, yang bisa dipakai kemanapun. Bebas kemana? Bebas ke ladang dipakai. Orang zaman dulu pakai tengkulas semutar tuh dipakai untuk ke ladang pun dipakai. Itu yang tengkulas tuh kan dipakai ke ladang segala macam. Ada aturan tertentu dalam? Nggak ada. Ya? Ada 3. Tengkulas yang ada di Ketapangnya ada 3. Kerbau bingung. Apa gitu? Kerbau bingung tuh. Orang sekarang tuh udah paham mak saya. Ikatan kerbau bingung pun untuk saat ini kemungkinan besar pewarisnya udah nggak ada. Kerbau bingung. Tapi ada di buku Pak Dardi ada. Kerbau bingung, kemudian ikat nelayan kalau saya tidak salah dengan lang nyongsong. Lang nyongsong nih ikat pendekar. Ikat pendekar yang kalau ikatannya tuh tidak terik. Terik, tapi bisa suatu waktu tuh dicabut untuk dijadi senjata. Lepas untuk jadikan senjata kalau tidak ada senjata lain. Itu lang nyongsong. Selebihnya semua ikatan boleh. Asal benda kaidahnya adalah tetap ada namanya lidahnya, lanjaknya tetap ada. Dan itu ngarahnya terserah, tapi biasanya kita ke kanan. Ngarah naik kiri ke kanan. Ke kiri, kanan ke kiri. Ke arah sini boleh, ke sini boleh. Tapi biasanya ke kanan karena memang kanan baik kan. Dan itu pakaian apapun terserah, boleh dan bagus. Mau pakai tengkulas tuh. Nah, yang saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf itu adalah tanjak. Penggunaan tanjak itu yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, bahwa tanjak ini adalah sepersalinan lengkap Melayu. Jadi kalau pakai tanjak ya silakan pakai baju Melayu. Pakai teluk belanga ya. Pakai dan minimal memakai baju layang pendekar. Ya, dan sopan santun dijaga karena memang sepersalinan Melayu. Tapi kalau tengkulas semutar ini orang Dayak pun ikatnya tuh kalau ikat hampir mirip dengan ikatnya pakai. Apakah tidak ada khasnya? Ada. Tadi kan saya bilang dah kerbau bingung apa tuh ada. Dan paham bahwa orang kita tidak perlu penampilan sebenarnya. Yang perlu kan adat budaya kita. Budaya dijaga. Jadi untuk tanjak, ya, saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf tuh bahwa ini sepersalinan lengkap Melayu. Memang Melayu ini sudah tidak, adat kita ini kan adat beraja. Begitu raja hilang tuh kita tidak punya pengatur baru. Kalau zaman dulu saya coba pakai baju kuning ya salah. Tangkap enggak tangkap sih, enggak kena sini sih iya. Mau jadi raja gitu. Mau jadi raja ya gitu kan. Tapi karena sekarang raja udah hilang. Walaupun ada keluarganya, ada apanya, cara pemakaian pun beradatnya udah enggak ada yang tukang ngatur. Bebas. Tapi ya kita coba-cobalah untuk merevitalisasi. Maka kata saya untuk dengan MABM tuh kalau dapat tuh yang pertama adalah lembaga yang beradat. Lembaga yang kita keluarkan dulu adat-adat untuk kita pakai sesama kita ya dulu MABM. Setelah itu kan masyarakat akan terikut. Mudah-mudahan. Berarti enggak harus sembarang pakai dah. Iya. Pemakaian tanjak dengan lengkap dengan teluk belanganya, sampinnya. Iya.
Tanjak itu sepersalinan, kelengkapannya Melayu. Berarti yang bisa bebas dibawa kemana-mana itu tengkulas. Iya, tengkulas. Sama Jawa pun kan kalau dia berpacu beskap, apa tuh kan ada tata caranya. Kita pun ada tata caranya. Dan penting untuk belajar bahwa kawan-kawan yang udah pakai tanjak, ya kita hargai, kita beri apresiasi. Tapi perlu untuk lebih belajar, belajar lagi. Nah, kita kan manusia ini kata saya itu, tidak ada yang pasti. Di dunia ini adat budaya itu berkembang, tapi kita usahakan untuk terus-terusan dalam bingkai yang betul, dalam jalur yang sama, jalur yang tidak melelain lah. Kalau kita ngomongkan budaya, kita ngomongkan berarti tentang manusia, tentang kehidupan kita. Kita ndak sesuatu budaya itu memang bukan barang mati, akan terus berkembang sebagaimana perkembangan manusia, tapi kita arahkan dalam bingkai yang sesuai, koridor yang baik. Jadi satu arus jalan, kita istilahnya ada petunjuk jalan lah. Nah, itu yang kita sedang usahakan sama-sama, jangan melelain lah. Nah, jadi kita sama-sama ndak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Nah, kita sama-sama gimana cara kita biar satu arah, satu tujuan. Kedepannya adalah tujuan kita sama adalah adat yang berlembaga. Jadi kita taat tunduk pada adat yang udah ada lembaganya. Sementara ini ya silakan beradat lembaga sendiri yang beradat. Lembaga entah MABM, tapi MABM kita tunduk kepada MABM karena di majelis besarnya, induknya. Entah PLK beradatnya macam mana, entah POM beradatnya macam mana, berpakaian macam mana, terserah. Tapi nanti mudah-mudahan kita suatu saat ada adat yang berlembaga, ada yang menaungi kita semua. Oke, kawan-kawan itu dia ya, singkat, padat, jelas. Nah, kalau tidak paham, tanya Ardi, jangan tanya saya. Oke. Mendekan cerita ke orang Melayu. Makasih banyak udah nonton video kami kali ini. Makasih banyak juga Kanda udah datang. Jauh-jauh tidak dari belakang Aliklas ke tempat kita nih. Dari Kampung Tengah ke Sungai Nyamuk. Sungai Nyamuk ini. Sungai Nyamuk. Kali Nilam, Kuala Nilam, mungkin Sungai Nyamuk. Saya tidak tahu pastinya, tapi nampaknya Sungai Nyamuk sini. Nah, boleh dibahas gimana? Banyak buaya. Allah. Oke, kawan. Makasih banyak Kanda. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini yang baiknya bisa kita ambil, yang buruknya kita buang jauh-jauh. Yang pasti budaya, adat istiadat, sejarah yang kita bicarakan malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi penegur diri kita lah. Biar ada aturan dalam kita hidup, beradat, berbudaya, termasuk beragama. Makasih banyak. Adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Itu dia. Agama itu tidak bisa lepas dari budaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan bila bermanfaat konten kami yang pertama kali ini, boleh dong dibuka secara resmi. Iya, betul. Episode Bercelakel, saya atas nama saya seorang. Program dari Pawan TV, podcast Bercelakel kita buka dengan resmi, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Alhamdulillah. Dan Sherlock. Biar ada sesat. Oke, makasih kawan-kawan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.